Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan menjelaskan laporan anatomi yang pertama, yaitu traktus respirator. Sebelumnya nama saya Zulbasir dari kelompok A7 dengan NIM G00241193. Jadi pertama traktus respiratorius superior. Nah, di traktus respiratorius superior ini eh, eh, superior terdiri dari toraks. Dia itu terdiri atas organ nafas yang terletak di dalam kafum toraks, yaitu ada trakea, bronkiolus, ductus alveolaris, dan alveoli. Nah, sekarang yang pertama adalah nasus externus. Nah, di nasus externus sendiri, dia itu memiliki beberapa tulang keras atau osa. Nah, ini adalah dan sama tulang rawan kartilago untuk mempertahankan kafum nasi agar terbuka. Nah, pertama kita bisa lihat di sini terdapat ada minor alaris, alaris minor yang kecil ini, lalu ada alaris mayor, lalu di sini ada septal cartilage, lalu ada lateral process of septal nasal cartilage, sama ada nasal septal cartilage-nya. Di sini ada os nasalnya sendiri, lalu ada proses sus lateralis cartilago, septinasi, lalu cartilago alaris mayor, cartilago alaris minor di sini. Baik, sekarang untuk di kafum nasi sendiri terdapat apertura atau kita tahu adalah pintu kafum nasi. Nah, aperturanya ini yang bagian depan anterior, namanya nares. Kalau yang belakang adalah posterior. Lihat gambarnya di kiri. Lalu kafum nasi memiliki tiga regio, yaitu vestibulum, regio respiratoria, sama ini kita bisa lihat ini yang paling depan, ini ada apertura nares, di sini ada koana. Oke, next. Lalu nasi, pertama septum nasi. Nah, septum nasi sendiri di kartilago septinasi ada vomer, lamina perpendicularis, os medalis, spina nasalis os frontale, vista nasalis os maximola, dan os palatinum seperti yang digambar ini. Next. Nah, lalu dinding lateralnya. Dinding lateral sendiri, jadi itu ada 3 longkongan tulang yang bertingkat, ya atau kita sebut dengan konka. Jadi yang pertama ada konka nasalis superior yang paling atas, lalu ada media, sama inferior. Lalu ada konka nasalis itu ada dibagi menjadi 4 saluran-saluran udara, yaitu yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis, ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Lalu ada sinus paranasal. Nah, di sinus paranasal itu adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kafum nasi melalui ostium. Nah, si sinus paranasal ini berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, sinus paranasal ini memiliki beberapa fungsi, mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Kita bisa lihat di sini ada sinus frontalis, ada selula etmoides, lalu ada sinus maxillaris, sinus spinale. Next. Lalu ada faring. Nah, di faring sendiri tentunya ada 3. Yang pertama ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring skeletosisnya itu ada VC1 sampai 2, kalau orofaring itu VC2 sampai 3, laryngofaring ada VC3 sampai 5. Nah, nasofaring itu terletak di posterior nasus dan superior dari palatumol. Kalau orofaring itu terletak di posterior cavomoris, kalau laryngofaring itu terletak di posterior laring. Seperti kita bisa lihat ini adalah tulang vertebranya. Lalu kita bisa lihat di sini pertama ada nasofaring, orofaring, laryngofaring. Ini ada epiglottis.
Nah, lalu next ada laring. Nah, di laring sendiri dia itu adalah merupakan saluran pernapasan sphincter dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Jadi si laring itu merupakan saluran fleksibel saat proses penelan. Saat istirahat, laring itu terletak setinggi VC3 sampai VC6. Kita bisa lihat ada kartilagonya juga. Nah, si si laring ini eh pertama ada plika-plika. Yang pertama ada plika vestibularis yang atas. Nah, di plika vestibularis atau pita sorpaso itu dia tuh lipatan membran mukosa yang meliputi ligamentum vestibularis membentang antara cartilago thyroidea dan cartilago arterio apa arytenoida. Lalu ada rima vestibuli, itu ada celah yang antara kedua plika vestibular tester. Lalu ada plika vokalis atau pita suara asli, itu lipatan yang meliputi ligamentum vocale dan musculus vocalis berfungsi untuk mengontrol produksi suara. Ada juga di situ ada rima glottidis, lalu itu adalah celah yang antara plika vokalisnya, dexter and sinister, ventriculus laryngis, terletak di antara plika vestibularis dan plika vokalis. Pada bagian anterior itu meluas dan membentuk suatu kantung yang disebut dengan saculus laryngis. Next. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi, laring ini dibagi menjadi 3 ruang, yaitu ruang supraglotis, transglotis, dan subglotis. Next. Nah, laring sendiri itu ligamenta et membrana extrinsic. Itu membrana tiroidea, ligamentum hyoepigloticum, ligamentum cricotracheal. Lalu ada ligamenta et membrana intrinsik. Yang pertama adalah membrana quadriangularis, membrana cricotiroidea, dan conus elasticus. Lalu ada conus elasticus. Ini kita bisa lihat di gambarnya, sini semua ada di sini. Lalu sudah sekian presentasi dari saya. Saya Subra Silaba, tim G0024 193. Sekian, terima kasih.